Acara pertama adalah pembukaan. Mari Bapak Ibu para hadirin semua Barisan Relawan Nusantara Raya se-Jawa Tengah, acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera semua kepada Barisan Relawan Nusantara Raya se-Jawa Tengah. Pada pagi ini telah antusias semangat menghadiri acara halal bihalal dan bintek KTAD Merah Putih Gotong Royong di Semarang. Yang saya hormati kepada Bapak DPP bersama jajarannya, yang saya hormati Bapak DPW Jawa Tengah di pagi ini, yang saya hormati penyelenggara panitia halal bihalal dan KTAD Gotong Royong dan bintek Barisan Relawan Nusantara Raya, dan yang saya hormati semua DPC BRNR se-Jawa Tengah dan PAC Korkel yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mari Bapak Ibu semua, acara ini akan saya sampaikan dengan sambutan. Karena menginjak waktu Bapak Ibu tadi miskomunikasi, sudah saya briefing dengan acara yang berkali-kali. Acara ini saya akan langsung dengan sambutan kepada Bapak Purnawirawan TNI DPW BRNR Jawa Tengah, kepada Bapak Sanyoto dipersilakan. Ini diresmikan Indonesia Raya dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Wati dari Kebumen. Tenang Bapak Ibu, tetap semangat. Mohon hadirin untuk berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Segera dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih para hadirin, dulu dipersilakan untuk kembali. Para hadirin yang saya hormati, acara sambutan pertama yaitu dari Bapak Purnawirawan TNI Bapak Sanyoto DBW Barisan Relawan Nusantara Raya Jawa Tengah, dipersilakan. Sambil duduk nggak apa-apa. BRNR, ini setiap saya mau nyambut, memang saya seperti ini. Oke, berdiri. Ulangi. BRNR, 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 KTAD, Merah putih gotong royong. Yes, yes, yes. terima kasih. Silakan duduk kembali. Selamat datang Pak Briono. Silakan. Oh iya, sorry. Oh di belakang Anda Pak. Di belakang. Di belakang Pak, di belakang atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sholatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Umum Pak Haji Imran Majwa STMN, yang saya hormati Sekjen Bapak Insinyur Anda Jabir, yang saya hormati Bapak Bedum Pak Yusran, Sarjana Ekonomi dan Sarjana Hukum, yang saya hormati para Ketua DPC KSB se-Jateng, yang saya hormati rekan DPW, yang saya hormati para PAC KSB, yang saya hormati ranting atau PIR beserta KSB, yang saya hormati para atau verifikator. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang ini kita dapat berkumpul berwajah di Kota Tua di Semarang dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa juga salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat, dan insya Allah besok atau benjang yaumil kiamah kita dapat sahabatipun. Amin, Allahumma amin. Para bapak,
para ibu yang saya hormati, pertama-tama saya tak memperkenalkan diri dulu, karena kalau para ketua DPC, KSB, PAC mungkin sudah kenal semua, tapi belum tahu wajahnya. Nah sekarang momen sekarang inilah, saya Sanyoto asli Pemalang, istri 1, anak 2. Itu aja perkenalan, tidak usah panjang-panjang. Dan saya mohon maaf sebelumnya. Jadi sekaligus untuk masalah panitia, ya mohon maaf para bapak ibu, memang beginilah tempat yang ada di sini. Jadi yang di bawah itu 300, yang di kanan kiri tingkat itu adalah 100, yang di belakang juga 100, berarti jumlahnya 600. Jadi mohon bapak ibu kalau yang belum dapat tempat, cari di belakang juga ada, tapi khusus para ketua DPC itu di depan, karena nanti ada acara khusus ya untuk para DPC. Dan saya lanjutkan, ini acara apa? Ini adalah acara deklarasi KTAD dan BITEK makan bergizi gratis atau MBG. Jadi tadi untuk pembawa acara, ya mohon maaf Pak Ketum, ini tadi DPC Pekalongan tidak ada, karena tadi saya yang di sini saya koreksi, yang dipersiapkan kurang kayak gitu. Jadi langsung saya todong untuk ketua DPC. Pas kebetulan beliaunya sering membawakan, tapi mungkin karena acara ini acara momen besar ya, momen besar yaitu deklarasi dan BITEK MBG seperti itu. Dan untuk selanjutnya dengan adanya seperti itu, saya mohon para ketua DPC sampai ke bawah, unek-unek ke panjenengan nanti ditanyakan langsung, tapi nanyanya nanti ada sessionnya ya. Nanti kalau sudah apa itu namanya acara deklarasi dimulai, nanti yang menjawab adalah Pak Bedung, seperti itu. Jadi saya mohon dengan Bapak Ibu dengan hormat, saya minta sekali lagi ketertibannya. Karena apa? Jawa Tengah, ya Jawa Tengah orangnya kan santun ya. Saya mohon dengan adanya ini kedatangan Pak Ketum dari pusat kayak gitu, ya biar enak seperti itu. Nanti Pak Ketum ini nanti untuk pertanyaan saya yang baca, jadi yang dari sana sudah dilaku Pak Bedung gitu. Jadi Pak Bedung nanti tinggal menjawab langsung. Dan untuk kalau memang panjenengan semua belum pas, nanti dilanjutkan lewat WA langsung sama Pak Bedung kayak gitu. Saya kira itu paham ya Pak Bu ya. Kalau saya jangan banyak-banyak, nanti yang Pak Ketum ada lagi, kalau saya banyak nggak waktunya nggak nyanda atau nggak nyampe. Saya kira itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf, saya ulang, masih momen Lebaran ya, masih bulan Syawal. Jadi saya pribadi dan atas nama keluarga BRNR mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya Pak ya. Dan untuk satu lagi yaitu saya minta keikhlasan pandongane panjenengan semua
karena BRNR ya satu sekretaris daripada Grobogan mendahului kita. Jadi saya mohon dengan agamanya masing-masing kita kirim doa, yaitu sama almarhum Bapak L ya, ulangi ya, itu di HP lupa tadi, itu Bapak L Radio, mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat jasanya kita semua, kita yang ditinggalkan, mudah-mudahan meniru dari jejak beliau. Beliau sangat antusias dan sangat semangat sekali gitu. Dan mudah-mudahan juga yang ditinggalkan keluarganya diberi ketabahan tawakal. Berdoa ya Bu ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas doanya panjenengan semua. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Saya kira itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan lanjutan acara sambutan yang kedua, yaitu sambutan Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara Raya Bapak Haji Imran Mas 2 ST MM, dipersilakan. Terima kasih Pak Noto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang belum jawab salam saya, nggak dapat itu nanti. Udin. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dapat Udin semua itu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak KSB dari DPP yang mendampingi saya pada hari ini, ada Pak Sekretaris Jenderal DPP Pak Insinyur Anda Jabir di samping saya. Yang kedua adalah Bendahara Umum DPP Bapak Muhammad Yuslan SMH, ada di samping kanan saya. Yang saya hormati Bapak Ketua DPW BRNR Jawa Tengah Bapak Senyoto. Yang saya hormati para ketua DPC yang berhadir pada tempat hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-namanya karena belum kenal gitu, tapi namanya sudah ada DPC-nya. Yang saya hormati Ketua PAC Ranting dan verifikator yang sudah terbentuk saat ini. Mudah-mudahan semua yang telah dilakukan oleh seluruh pengurus DPW se-Jawa Tengah, mudah-mudahan ke depan kita akan selalu bekerja sama untuk membangun BRNR secara nasional, terutama khususnya di Jawa Tengah.
Salawat dan salam juga kita panjatkan dan kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, terutama kepada seluruh anggota yang belum saya sebut tadi, yang juga sempat berhadir pada tempat hari ini. Mudah-mudahan semua kegiatan kita pada pagi hari yang cerah ini akan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, kami dapat undangan dari Bapak Ketua DPW Jawa Tengah bahwa ada kegiatan halal bil halal dan dirangkaikan dengan bimtek dan deklarasi. Nah, memang deklarasi ini kami lagi roadshow dari Sumatera, Jawa, dan Sulawesi terus sampai ke Papua untuk menyatakan kepada Bapak Ibu semua bahwa barisan relawan Nusantara Raya kita ini adalah legal dan diakui oleh pemerintah. Nah, ini ada isu-isu di luar bahwa BRNR kita ini ilegal. Nah, inilah kami turun langsung ke tiap-tiap daerah untuk menyatakan diri bahwa kita adalah relawan legal dari pemerintah. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi kami memastikan untuk turun setiap daerah itu menyatakan itu. Alhamdulillah rangkaian kegiatan pada hari ini dan juga masih dirangkaikan dengan halal bil halal, masih 3 hari lagi ya, masih di bulan Syawal ini. Saya juga tak lupa mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kami atas nama pengurus DPP BRNR Pusat menyatakan demikian. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, ada juga informasi yang kami terima bahwa pelaksanaan, ini yang menjadi pertanyaan kepada Bapak Ibu semua, karena memang ini janji daripada Bapak Presiden kita untuk mensejahterakan masyarakatnya dan mencegah stunting yang timbul ini, yaitu adalah makan bergizi gratis. Nah, ini adalah sebagian kecil dari program-program pemerintah yang akan kita kawal dan kita jalankan ke depan. Tapi makan bergizi gratis ini adalah kampanye utama dari Bapak Presiden, dan itu sudah dilaksanakan dan di launching pada 6 Januari tahun 2025, dan itu baru dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan, yang mungkin kawan-kawannya Pak Ketua yang dulu, yang istilah kami baju hijau yang melaksanakan itu. Jadi ada beberapa pertanyaan bahwa BRNR kita belum bisa mendekati itu karena memang itu dilaksanakan langsung oleh TNI. Nah, kita mandiri akan melaksanakan itu nanti pada saatnya. Syaratnya untuk bisa menjalankan itu harus sudah terbentuk struktur dari DPW, DPC, BAC, ranting terus ke verifikator. Itu syaratnya. Jadi kalau Bapak-bapak Ibu semua DPC sudah terbentuk, nah itu sudah bisa langsung kita adakan. Nah, ini ada beberapa daerah yang sudah menyatakan itu di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, untuk wilayah Jawa, Jawa Barat. Nah, kita harapkan di mana DPC di Jawa Tengah yang sudah siap strukturnya, kita akan segera mulai. Kita melaksanakan itu secara mandiri, BRNR sendiri. Ya, kita Bapak Presiden sudah menyarankan itu untuk selalu membantu beliau dalam program-program yang telah dia sampaikan pada saat kampanye dulu. Nah, mudah-mudahan kita semua pengurus anggota seluruh se-Jawa Tengah untuk dapat kita bekerja sama melaksanakan program-program yang akan
kita jalankan ke depan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian tadi saya juga lupa, ada salah satu anggota kita yang sudah duluan menghadap Allah. Siapa tadi namanya Pak? Pak Radio ya. Radio ya, memang beliau yang dari awal bergerak terus dan membela Berener ini. Nah, kita doakan semua mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ini sambutan saya tidak usah terlalu panjang-panjang karena memang ada penjelasan tentang kegiatan KATAD dan makan bergizi gratis kita yang akan disampaikan oleh Koordinator Nasional dan Bendahara Umum Bapak Yusla, dan semua Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan itu disiapkan karena nanti di situ ada diurai mulai dari awal pembentukan KATAD-nya plus pelaksanaan makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ada semua di situ. Nanti siapkan pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh Bapak Yusla. Ya, setuju Ibu ya? Untuk sebelum Pak Yusla mulai, kita yel-yel dulu, berdiri dulu semua. Biar semangat. Jadi biar ada pertanyaannya, semangat juga bertanya ya. Baik, kita mulai. Berener, 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 KATAD, Merah Putih, gotong royong. Yes, yes. Sekali lagi, ini mau langsung live ke DPP biar masuk TV nasional kita. Serempak ya. Ini online sama TV nasional ini. Berener, Berener, Maju, Berener, merdeka, KATAD, gotong royong merah putih. Yes, yes, yes. Ulang, Ibu salah, Ibu diam aja, Ibu diam aja. Ibu diam, Ibu diam. Ibu diam saja ya, diam. Ulang ya, ini ada celah. Nanti salah lagi masuk di TV kita. Berener, mandiri. Berener, maju. Berener, merdeka. KATAD, merah putih, gotong royong. Yes, yes, yes. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semangatnya luar biasa Jawa Tengah. Insya Allah semua apa yang kita lakukan, niat baik kita untuk kesejahteraan masyarakat seluruh Indonesia khususnya Jawa Tengah, mudah-mudahan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan semua yang kegiatan kita hari ini mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Terima kasih. Sebelum menginjak acara sambutan dari Bapak Bedung, dimohon dipersilakan Bapak Ketua PRNR DPP Pusat dipersilakan untuk membuka acara deklarasi dan bintek KATAD Merah Putih Gotong Royong. Ya, semuanya berdiri ya. Semua berdiri Bapak Ibu. Terima kasih deklarasi dan bentuk KATAD Merah Putih Gotong Royong telah dibuka. Mohon hadirin untuk dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga, sambutan pembukaan deklarasi oleh Bapak Bedung
Bapak Yuslan SE Sarjana Hukum dipersilakan. Saya mohon untuk yang di belakang biar lihat di slide-nya itu maju, ya, maju. Ini penjelasan dari Pak Bedung. Maju ke sini aja, merapat, biar melihat di slide yang di belakang, nggak bingung. Itu yang pintu masuk itu tolong maju lagi, semuanya. Nanti panjenengan nggak bingung. Bu, maaf Bu. Silakan yang di belakang maju. Yang pintu masuk itu tolong biar maju ke depan, biar nanti panjenengan di grup nggak banyak pertanyaan, ya. Ini nanti beliau dari Pak Bedung yang membidangi daripada KTAD termasuk MBG, dipersilakan. Iya, di sini aja mungkin ya, ke slide-nya. Ya udah. Saya sambil perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta IL-nya tapi langsung Pak ya. Mandiri Maju Merdeka ya, gitu ya. Setelah itu KTAD BRNR Merah Putih Gotong Royong ya. Langsung aja 3 kali ya. BRNR Mandiri Maju Merdeka. KTAD BRNR Merah Putih Gotong Royong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat rekan-rekan DPP, DPW, DPC, PAC, PAR, dan semua anggota Barisan Relawan Nusantara Raya yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Hari ini alhamdulillahirrabbilalamin kita semua berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan apa-apa saja yang akan kita lakukan ke depannya untuk BRNR, khususnya untuk anggota kita dan masyarakat umum, supaya kita semua bisa sejahtera melalui BRNR dan KTAD BRNR. Ya, mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Saya pribadi akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Yuslan, Bendahara Umum, jabatan di DPP Bendahara Umum DPP. Kegiatan saya sehari-hari adalah advokat atau pengacara, khusus di bidang finansial teknologi, yaitu fintech ya. Jadi kegiatan saya ini menyangkut bidang saya, yaitu teknologi, karena saya juga ada sedikit skill di teknologi. Saya juga punya dasar di tenaga ekonomi, ahli ekonomi. Saya juga di hukum ya. Jadi apa yang saya akan bawakan ini itu terkait dengan teknologi, ekonomi, dan hukum ya. Apa yang akan kita bawakan ini adalah transformasi digital ya. Bapak-bapak tahu nanti semua apa itu transformasi digital, termasuk apa BRNR dan apa KTAD itu ya. Oke, itu perkenalan singkat saya, nggak usah lama-lama, saya akan mulai materinya. BRNR adalah organisasinya ya, atau perkumpulannya. KTAD adalah bisnisnya ya. Bapak Ibu paham ya? KTAD BRNR adalah perkumpulannya atau organisasinya. KTAD adalah bisnisnya. Oke? Jadi organisasi tanpa bisnis kira-kira seperti apa nasibnya?
bubar, selesai. Apalagi kita ini organisasi relawan. Begitu pilpres selesai, ada nggak organisasi relawan yang sekarang bertahan? Hampir tidak ada, ya. Ya, tinggal BRNR yang bertahan, ya kan? Seperti itu. Nah, inilah yang akan kita jelaskan kenapa BRNR harus bertahan sampai titik darah penghabisan, ya. Apa manfaat supaya BRNR itu menjadi organisasi atau perkumpulan yang bisa mensejahterakan masyarakat? Bagaimana caranya? Ya, ini saya akan kupas tuntas, ya kan? Kalau perlu kita minum pil tuntas sama-sama, ya, biar tuntas. Siap ya? Oke, saya akan jelaskan pertama kali apa itu transformasi digital, ya. Bapak ada yang tahu ya transformasi digital? Nah, dulu kita akrab dengan manual. Kita mau masuk tol, bayar tol itu manual, ya. Masih ingat ada yang iklan sonsinya mana? Itu kan bayarnya pakai manual, bayar uang tunai, ya. Saya ada pengalaman pada saat saya masuk tol bayar uang tunai. Biasanya kalau saya tidak membawa uang receh, yang uang pas, saya itu biasanya kasih uang agak gedean, 50.000 atau 100.000. Tetapi sering saya dapat pengembalian yang kurang. Karena apa? Pada saat pengembaliannya dikasih yang recehan 1.000, 2.000, udah itu lecet lagi, ya, lusuh. Jadi malas menghitung. Nah, pas sampai agak minggir atau sampai di rumah dihitung, biasanya kurang 2.000, kurang 3.000, ya kan? Itu biasa terjadi. Itu biasanya di tempat parkir juga seperti itu terjadi. Nah, dengan transformasi digital ini pasti akan menghasilkan transparansi digital, ya. Ini pasti. Karena apa? Digital itu tidak bisa bohong lagi. Kita tap kartu kita, maka yang terpotong uang kita adalah senilai apa yang kita harus bayar di gerbang itu, ya. Jadi sudah paham pastinya, ya. Jadi transformasi digital pastinya menghasilkan transparansi digital. Karena apa? Digital itu untuk merubah sesuatu di dalam digitalisasi itu perlu, ya, merubah programnya. Kalau orang IT bilang merubah codingnya, ya. Jadi coding itu harus dirubah. Jadi sangat mustahil untuk kita memanipulasi digital itu. Karena apa? Akan merubah program, merubah coding, dan itu akan dirubah itu tidak sebentar, bisa memerlukan waktu berbulan-bulan, ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ada beberapa usaha, ya, usaha tambang batu bara, ya, tambang minyak, tambang nikel, ya, sama tambang emas. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, tambang ini akan habis nggak? Pasti habis, ya. Buka di Google 40 tahun lagi minyak di Arab itu akan habis. Oke, emas juga pasti akan habis, dan semuanya akan habis, ya. Apa yang tidak akan habis? Ini yang tidak akan habis. Selanjutnya, step by Mbak, ya, biar cepat. Oke, inilah yang tidak akan habis, yaitu tambang data, ya. Kita ini akan menjadi pengusaha tambang data. Kenapa saya bilang kita ini akan menjadi pengusaha tambang data? Khususnya teman-teman yang ada di KSB, dari DPP sampai PAR, inilah pengusahanya. Jadi semua menjadi pengusaha tambang data, ya. Sebentar, jangan, belum. Terlalu agresif nih. Jadi Jack Ma adalah pengusaha tambang data, ya. Facebook juga pengusaha tambang data, Elon Musk pengusaha tambang data, Shopee juga pengusaha tambang data, Tokopedia dan Makarim Wibisono di Gojeknya juga pengusaha tambang data, ya. Mereka ini semua pengusaha tambang data, ya. Tetapi pengusaha tambang data di zamannya, di eranya mereka terkaya.
Jack Ma mereka terkaya bukan karena bapaknya yang kaya, bukan karena neneknya yang kaya, tetapi eranya Jack Ma yang kaya. Ya, eranya Jack Ma yang kaya, era mereka sendiri yang kaya. Semua ini era mereka sendiri yang kaya, bukan karena orang tuanya. Ya, ya, setuju ya semuanya ya. Nah, kita ini jadi pengusaha akan menjadi pengusaha tambang data seperti mereka. Bedanya apa Pak, Ibu? Kalau mereka perusahaan, ya, keuntungannya masuk kantong sendiri, oke? Tapi kalau kita pengusaha tambang data yang keuntungannya akan dibagikan kepada ASB, anggota dan masyarakat umum. Kenapa demikian? Karena saham kita ataukah bagi hasil kita di e-commerce, ya, khususnya perdagangan digital itu 60%. 60% untuk BRNR dan 40% buat stakeholder. Tepuk tangan dulu Pak, Ibu. Ya, dari mana 60%? Saya akan jelaskan seperti apa ya. Oke, next. Nah, bagaimana supaya kita menjadi pengusaha tambang data? Ini penjelasannya, ya. Cara mengolah data KTAD BRNR, ya. Mulai dari struktur KSP BRNR, ya. Dari DPP, Waketum, DPW, DPC, PAC dan PAR plus 10 verifikator. Nah, jadi struktur ini saya konsentrasi di sini dulu. Struktur ini adalah pengusahanya. Struktur yang ada di sini adalah pengusahanya. Mulai dari DPP sampai ke PAR pengusahanya plus 10 verifikator dan seluruh bidang-bidang ini adalah pengusahanya. Pak, kalau kita pengusaha perlu nggak ada direkturnya? Perlu nggak ada direktur keuangan, direktur operasional, direktur segalanya? Perlu ada. Bapak-bapak di sini adalah direkturnya. Ini ibarat kalau kita berbicara sebagai perusahaan. Tetapi karena kita perkumpulan, ya, maka yang mengelola atau memanage daripada usaha kita ini adalah KSB yang ada di sini, ketua, sekretaris, bendahara, ya. Apa manfaatnya? Pasti ada Pak. Kita kalau bekerja pasti ada manfaatnya. Cuma kalau kita bekerja, ya, terutama yang ada di struktur ini, kerja kita itu banyak kan manajerial, mengatur. Bagaimana caranya mengatur nanti? Ikuti petunjuk seperti apa, ya. Bapak-bapak, sebentar, ini terlalu agresif. Nanti ada waktunya agresif. Ya, nanti kalau saya bilang next baru, ya. Oke, ini kita pengusahanya. Paham sampai sini Bapak Ibu? Paham ya? Ini kita pengusahanya, ya. Oke. Saya akan cerita sedikit dulu. Bisnis e-commerce di dunia ini, ada yang tahu berapa penghasilan, berapa uang yang berputar di bisnis e-commerce di seluruh dunia? Ada yang tahu? Buka Google nantinya ya. Untuk bisnis e-commerce yang terputar di seluruh dunia, ya, di dunia ini itu 8,1 triliun dolar rupiah. Ya, 8,1 triliun dolar rupiah. Ini angka yang tidak sedikit, angka yang banyak sekali. Karena apa? Sudah triliun dolar pula. Ada yang tahu nolnya berapa kalau triliun dolar? Duanya. Ya, kalkulatornya pecah, ya kan? Kalkulatornya pecah. Jadi kalau triliun dolar itu nolnya 24, ya, nolnya 24, ngegelinding 24 bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Oke, ini di seluruh dunia. Berapa porsi? Negara terbesar, ya, negara terbesar penghasil bisnis e-commerce di dunia, ya, itu didominasi oleh China. Oke, China berapa bisnis, pendapatan bisnis melalui e-commerce, melalui teknologi? Ada yang tahu? 2,1 triliun dolar, ya. Selebihnya itu dibagi-bagi ke seluruh dunia. Ada di Google, ya. Kalaupun salah paling komanya yang salah, ya. Tapi ada di Google semuanya. Ya, 2,1 triliun dolar. Inilah raja e-commerce dunia, yaitu Cina, ya kan? Itu raja e-commerce di dunia. Berapa penghasilan
Berapa bisnis e-commerce yang terputar di Indonesia? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, nanti buka Google. Bisnis e-commerce yang terputar di seluruh Indonesia adalah 450 triliun rupiah per tahun. Ya, 450 triliun rupiah per tahun. Itu data terakhir 2023. Yang saya sebutkan tadi itu 2023 semua. Ya, jadi kira-kira semua udah ini. Jadi 450 triliun rupiah bisnis e-commerce yang terputar di Indonesia. Berapa bagian Indonesia? 0. Semuanya diambil oleh platform luar, diambil oleh Shopee, diambil oleh China. Kita dibagi nggak, Pak? Tidak dibagi, cuma disuruh membeli aja. Iya kan? Disuruh membeli. Ini akan kita balik, putar dunia ini. Supaya apa? Kita ini jadi pengusahanya. Jadi mereka semua yang membeli. Oke, setuju ya? Oke. Nah, setelah struktur ini tercapai, ya, struktur ini tercapai mulai dari DDPP sampai ke verifikator, ya, plus 10 ini, kita berharap semua anggota sudah mendownload KTAD, ya, seluruh anggota sudah mendownload KTAD. Setelah seluruh anggota mendownload KTAD, maka kode referral Bapak itu akan Bapak lempar ke seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia, unlimited, tidak ada batasnya. Bapak mau kasih kode referral Bapak ke 10 orang, ke 100 orang, 1000 orang, ke 1 juta orang, 1 juta orang, silakan Bapak lempar kode referral tersebut, ya kan, sampai Bapak maksimal kode referral Bapak itu dipakai oleh sebanyak-banyaknya orang di Indonesia maupun orang di luar negeri, karena perwakilan KTAD sudah ada di mana, Pak Ketua? Amerika dan Asia Pasifik sudah ada. Jadi Bapak nanti mau kirim-kirim uang atau keluarga yang mau kirim uang ke Indonesia tidak ada masalah, atau keluarga yang ada di luar negeri mau belikan listrik, mau belikan pulsa dan sebagainya, tidak ada masalah, ya kan? Tidak ada biaya pengiriman lagi, ya kan? Oke, jadi sini paham ya. Jadi ini harus selesai dulu struktur ini, KSB, Ketua Sekretaris Bendahara dan bidang-bidangnya sampai ke bawah. Nah, setelah itu selesai, baru lempar keluar, ya, kode referral ke anggota dan umum, ya. Kenapa harus dilempar keluar? Ya, jadi ini. Proses olah data dimulai dari pembentukan struktur ketua, sekretaris, bendahara, KSB, perkumpulan barisan relawan usaha dari struktur DPP, waketum DPP sampai dengan PAR plus 10 verifikator, ya. Pembentukan struktur tersebut bertujuan untuk menguatkan kepemimpinan atau leadership. Jadi ini kepemimpinan ini kita harus kuat di sini dulu, Pak. Kepemimpinan ini yang bos dulu nih semuanya nih, ya, manajerialnya ini harus kuat untuk memperkuat kepemimpinan leadership tentang, ya kan, tentang idealisme, nasionalisme serta patriotisme dalam mengarahkan anggota BRNR maupun masyarakat umum yang lebih mencintai kearifan lokal, budaya lokal serta semua produk-produk lokal di setiap masing-masing, dan mensejahterakan anggota dan masyarakat umum dengan cara menggali dan memaksimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada pada daerah masing-masing. Struktur keanggotaan melalui teknologi informasi. Apa gunanya KTAD ini, Pak? Itu untuk memperkuat struktur kita yang untuk nasionalisme. Karena apa, Pak? Di sini nanti ada OMON, di situ nanti ada pansos, di situ saya kira sudah banyak lah, ya, yang ini yang download itu, ya. Di situ ada OMON. Kenapa saya harus Indonesia? Nanti saya akan jelaskan, ya. Oke. Oke, next. Nah, kartu tanda anggota digital BRNR. KTAD BRNR adalah aplikasi revolusioner untuk para anggota BRNR yang dirancang untuk membangun komunitas. Ingat, Bu, Mbak, komunitas, ya.
Saya akan kasih contoh komunitas nanti. Untuk mempermudah komunikasi, mempererat koneksi, serta meningkatkan partisipasi dalam berbagai kegiatan melalui program baik pemerintah maupun swasta, dalam negeri maupun luar negeri. Ya, oke. Saya jelaskan komunitas. Apa itu komunitas? Satu, ya. Kalau kita ini contohnya ya Bu, Pak. Kalau kita berbicara kopi, berarti ada satu petani kopi, ya, pedagang kopi, ya kan? Ada yang ketiga warung kopi, ya kan? Ada pembeli kopi, ada penikmat kopi, ada tukang antar kopi. Ini satu komunitas namanya, ya. Ya, kita anggap itu komunitas kopi. Nah, komunitas ini diharapkan akan bertransaksi melalui uang digital Indonesia, UDIN, ya. Dari penjual ke supplier, ke toko, ke warung kopi, ke pembeli kopi, ke penikmat kopi, ke tukang antar kopi, itu satu komunitas yang akan bertransaksi melalui uang digital Indonesia atau UDIN. Ada yang namanya UDIN di sini? Ini akan populer. Oh gitu ya. Oh di ya, nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi semua akan bertransaksi melalui UDIN. Itulah yang namanya komunitas kopi tadi ya. Kita tekankan bahwa nanti kita akan ujung-ujungnya komunitas. Seperti apa komunitas itu yang akan membawa manfaat ke kita, ya kan? Oke, program berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dari program-program baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, diharapkan dengan KTAD kita ini kita berpartisipasi melalui program-program pemerintah ataupun swasta. Pemerintah apa itu? Di antaranya yang akan kita bahas nanti yaitu MBG, makan bergizi gratis, dan masih banyak program-program lainnya. Mungkin subsidi pupuk, subsidi benih, program kesehatan dan lain-lain, ya. Sehingga nanti verifikator itu kalau 10 tidak akan cukup. Nanti kita akan tambah lagi. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke. Satu bulan yang lalu DPP kedatangan tamu dari pemerintah Arab Saudi. Mereka memantau perkembangan dari KTAD BRNR ini dari aplikasi kita. Rupanya mereka tertarik bekerja sama dengan sistem umroh dan sistem haji, sistem keuangan haji dan umroh, ya kan? Itu mereka melirik di situ, ya kan? KTAD kita dilirik nih karena anggota kita masif nih, udah banyak, ya kan? Mereka melirik bagaimana caranya supaya apa haji umroh ini pada saat mereka bertransaksi di Arab Saudi, beli barang-barang, beli apapun, yang beli oleh-oleh, mereka pakai uang digital Indonesia. Ya, nah diharapkan itu kedepannya memang itu menjadi anggota kita yang ada teman-teman atau keluarga kita yang ada di luar negeri menjadi TKI itu juga bertransaksi melalui uang digital Indonesia, bukan cuma umroh haji aja. Oke, seperti itu tujuannya ya. Oke, next. Komunitas aplikasi KTAD BRNR. Tujuan aplikasi KTAD BRNR adalah membentuk komunitas lagi. Semua tentang komunitas, karena kita tidak akan bisa kalau cuma jualan pulsa. Ya, kita tidak bisa cuma kalau nyawer di TikTok. Tidak akan berkembang kita cuma begitu-begitu saja. Oke? Ya. Adalah membentuk komunitas kelompok-kelompok usaha berbagai bidang yang tersebar di seluruh NKRI, di mana komunitas tersebut akan terhimpun dalam satu komunitas usaha berbagai bidang antara lain pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pengrajin, serta kelompok-kelompok UMK atau UMKM yang nantinya menjadi ekosistem perdagangan digital baik lokal maupun lintas kabupaten, provinsi maupun lintas negara. Kalau tadi kopi itu berarti bidang pertanian ya. Ya, oke. Nanti kita harapkan di bidang perikanan juga ada, perdagangan dan lain-lain juga ada. Ya kan, komunitas, ya. Oke, aplikasi KTAD BRNR adalah aplikasi anggota Barisan Relawan Nusantara Raya berbasis super aplikasi. Kenapa dibilang super aplikasi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Super aplikasi karena di dalam KTAD BRNR di situ banyak aplikasi. Apa saja aplikasi di dalam? Satu,
Omon. Yang kedua, Pansos. Yang ketiga, Ngegas. Ya. Yang keempat, nyawer buah. Ya kan? Yang kelima, PPOB, Payment Point Online Bank. Ya. Super aplikasi. Kalau Gojek cuma ada dua, driver sama penumpangnya sama pengemudinya, ya kan? Kita banyak Pak di dalamnya, makanya disebut super aplikasi. Super aplikasi gampang nggak bikinnya Pak? Susah, ya. Tetapi kita akan lakukan terus perbaikan terus, dimaklumi nanti kalau memang masih terkendala di IT, karena itu akan menjadikan penyempurnaan terus. Insya Allah awal Mei ini semua sudah berfungsi normal, baik itu TikTok, baik itu Pansos, maupun Omon, Ngegas dan lain-lain, termasuk uang digital Indonesia. Ya, diharapkan awal bulan Mei ini sudah rampung semua, dan aplikasi KTAD bukan saja bisa di-download dari Play Store, tetapi juga dari iOS atau iPhone, ya. Insya Allah bulan 5. Tepuk tangan dulu, ya. Awal Mei insya Allah semua sudah rapi, semua sudah terakomodir, ya. Udin sudah tidak kemana-mana, sudah menetap di KTAD BRNR. Oke, seperti itu. Disebut super aplikasi karena dalam aplikasi KTAD BRNR terdapat berbagai fitur aplikasi, misalnya fitur sosial media, chat antar anggota, dan juga aplikasi tunggal yaitu MBG, makan bergizi gratis. Jadi di dalam KTAD kita sudah ada aplikasi MBG yang siap difungsikan. Kapan siap difungsikan? Ini penjelasan sesi kedua, ya, mengenai aplikasi MBG, kan? Oke, yang siap difungsikan di dalamnya KTAD kalau sudah MOU dengan Badan Gizi. Sorry, ini sekarang kita akan ganti karena yang menjadi pelaksana bukan cuma Badan Gizi saja, menjadi pengawas bukan Badan Gizi saja, karena akan dilimpahkan ke daerah masing-masing sesuai dengan instruksi Presiden, ya kan, melalui Menteri Dalam Negeri. Nanti kita saksikan videonya semuanya, ya. Oke. Dari sisi pengawasan, dari sisi monitoring dari program tersebut serta program-program lain sepanjang syarat jumlah keanggotaan yang terpenuhi dalam pelaksanaan program baik pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri. Apa syaratnya supaya apa? Kita bisa mengawal program pemerintah di kabupaten masing-masing, ya. Syaratnya kita ini mau jadi pengawal Pak. Kalau program makan bergizi gratis itu kan menjangkau ke seluruh sekolah yang ada di kabupaten, ya. Berarti anggota kita kalau mau menjadi pengawas, pelaksana, memonitoring, kita harus sampai ke PAR, ya. Karena setiap sekolah pasti di setiap desa atau kelurahan pasti ada sekolahnya, ya. Entah itu PAUD, SD, SMP, SMA maupun swasta maupun negeri, ya. Jadi kita akan melaksanakan itu. Supaya bisa melaksanakan itu, syarat kita harus sampai ke PAR, ya. Misalnya Kota Semarang mau melaksanakan makan bergizi gratis, berarti syaratnya KTAD-nya harus sampai di PAR. Karena apa? Aplikasi makan bergizi gratis itu ada di dalam aplikasi KTAD BRNR sebagai alat kerjanya. Paham ya sampai sini, ya? Oke. Next. Nah, ini Omon. Aplikasi KTAD BRNR memiliki fitur chat media sosial bernama Omon. Fitur chat ini terus dikembangkan hingga setara dengan fitur-fitur chat media sosial lainnya yang sudah ada sebelumnya, agar anggota BRNR maupun masyarakat umum yang bergabung dalam aplikasi KTAD BRNR dapat berkomunikasi langsung, saling tukar pendapat dan memberikan informasi seputar perkembangan daerah atau wilayah masing-masing. Diharapkan chat ini akan bermanfaat sehingga akhirnya anggota yang ada di dalam aplikasi KTAD BRNR membentuk kelompok atau komunitas, ya. Jadi tujuan Omon ini
nantinya akan membentuk komunitas yang saya tadi sebutkan. Paham ya, tadi saya sebutkan komunitas kopi ya? Ya, dimulai dari omon, ya, dimulai dari omon percakapan, ya. Nanti kita akan olah lagi di pengelompokan bidang usahanya, ya, seperti itu dulu, ya. Kenapa kita lakukan seperti ini, ya? Jadi 2016 saya pernah belajar di China di Jack Ma Institute, ya. Waktu itu saya mewakili peraturan OJK 77 sebagai surveyor ke sana, melihat perkembangan teknologi, terutama teknologi finansial, ya kan, di China. Nah, ada yang tahu dulu, ada yang tahu fitur chatnya China apa namanya? Jadi Cina itu punya fitur chat seperti WhatsApp. Ada yang tahu namanya apa? WeChat. Ibu-ibu tahu. Kalau bapak-bapak taunya WeChat. Ya, ya, termasuk saya taunya WeChat. Ya, jadi di Cina itu ada fitur chat namanya WeChat. Ya, itulah yang menggantikan WhatsApp di China. Ya kan? Itulah yang menggantikan WhatsApp di China, ya. Mereka kumpulkan dulu di satu percakapan, ya. Setelah itu mereka membentuk fitur chat sendiri namanya WeChat, ya. WeChat ini adalah bagian pengelompokan supaya apa? Mereka akan nanti diarahkan masuk ke percakapan mengenai bisnis, ya. Itu. Jadi tujuan kita sama dengan tujuan yang China dulu, ya. Sorry, saya kenapa sebut China? Kalau orang Muslim bilang utlubul ilman walau kana bisin, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itulah patokan saya. Kenapa saya belajar di China pada saat itu, sehingga apa yang ada sekarang di sini itu ditampilkan, ya. Ini adalah bagian dari pencerahan ilmu atau bagian pembagian ilmu kepada masyarakat dan anggota, ya. Oke, dari sini omon next. Nah, komunitas omon tadi lalu dipindahkan ke Ngegas. Ngegas ini adalah Facebooknya, ya. Ini Facebook, ini Ngegas, ini pengganti Facebook. Oke. Disinilah dikelompokkan dari sekedar ngomong-ngomong, sekedar bicara, ada pengelompokan yang namanya Ngegas. Bapak pernah dengar kalau di Jakarta ada namanya Jakarta Dagang, Bogor Dagang, mungkin di sini ada Semarang Dagang, ya. Nah, dari Facebook itulah mereka mengelompokkan tentang dagang. Oke, ajan kita break sebentar dulu ya, lewatin ajan ya, kira-kira 5 menit ya. Oke. Mas, aku minta file dengan ngambil. Oh iya. Bisa dikirim via WA ke kami bisa. Tapi ini bukan HP saya. HP teman. Iya. Nanti kirimin Iya, aku. bisa. Nanti pas waktu akhiran langsung kasih. Ya, nanti aku tanya nomor WA jam dulu ya.
Oke, kita lanjut ya. Tadi kita break asam duhur. Sekarang kita lanjut. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong diperhatikan ya. Karena sehabis presentasi ini kita tanya jawab, apapun bapak tanya ya, kami akan layani. Saya akan layani berapapun pertanyaan bapak ya. Ayo. Ya, lanjut dulu ya. Foto-fotonya nanti ya, ada sesi foto-foto bersama nanti setelah acara ini ya. Kita dengarkan dulu semuanya supaya apa yang kita dengarkan menjadi bekal kita untuk ke anggota. Biar anggota kita dibawa, jangan vakum, kita nggak bisa nanya kan kalau nanti ada yang tanya gitu ya. Iya betul, fotonya ntar. Oke, saya lanjut ya. Oke. Oh, ajan lagi ya? Oh, tadi masjid yang lain kali ya. Ya udah, dengerin dulu ajan ya. Amat. Oke, nanti tak kirim nanti aja. Ini ya. Ini Mas. Ya, sama. Oh iya. Nanti ini slide-nya akan dibagi ke ketua DPC semua ya. Slide-slide ini ya, tapi saya jelaskan dulu biar paham. Jadi nanti ketua DPW akan membagikan kepada DPC-nya. Nanti DPC-nya bagikan ke PAC-nya ya, dan seterusnya ke bawah ya, supaya paham gitu ya. Tapi saya jelaskan semuanya dulu. Ya. Oke, saya lanjut ya.
Jadi tenang yang mungkin nggak dengar, kurang kedengeran ke belakang. Nanti slide ini agak maju aja. Nanti slide ini kita akan bagikan semua, ya, supaya paham ya. Oke. Ini komunitas usaha yang akan kita kelompokkan ke Ngegas, ya. Ngegas itu seperti FB, Facebook, ya. Mungkin di sini mungkin ada Semarang Dagang, ya kan? Apalagi namanya? Kalau di Jakarta kan ada Bogor Dagang, Jakarta Dagang, ya kan, semuanya. Nah, itu juga akan seperti itu fungsinya. Oke? Jadi sampai di sini paham ya? Kalau Ngegas itu adalah pengelompokan untuk bisnis. Ya. Next, Mbak. Next. Nah, uang digital Indonesia. Nah, semua itu akan bertransaksi ya di UDIN, uang digital Indonesia. Ya. Ini akan bertransaksi uang digital Indonesia, ya. Jadi apa yang kita tadi omongkan itu, kita bicarakan itu, komunitas itu akan bertransaksi di uang digital Indonesia. Inilah ujungnya uang digital Indonesia itu. Next. Nah, Barisan Relawan Nusantara memiliki aplikasi yang namanya KTAD BRNR. Di dalamnya ada OMON. Mulai dari berbicara, ya, berhubungan, berkomunikasi ke seluruh Indonesia, terus dikelompokkan menjadi Ngegas, ya. Bidang-bidang dagang tadi yang saya bilang tadi, kalau Facebook, Bogor Dagang, Jakarta Dagang, apa Dagang, Semarang Dagang, nah itu seperti itu ya. Selanjutnya akan kita kembangkan namanya e-commerce, ya, perdagangan antar anggota, ya. Ada e-commerce di dalam KTAD ini yang nantinya akan kita kelola. Ujung-ujungnya semua di UDIN, Uang Digital Indonesia. Next. Nah, yang tadinya MBG, ya, mungkin kita akan berpartisipasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah kalau makan bergizi gratis. Karena apa? MBG ini sudah ada di dalam KTAD. Jadi KTAD akan bekerja sama dengan pemerintah daerah yang diketahui oleh MBG, ya. Selanjutnya kita akan laksanakan MBG di daerah masing-masing, ya. Itu yang kita akan upayakan. Tentunya kita harus akan buktikan sebagai pengawas, pelaksana, dan monitoring, ya. Kita harus buktikan bahwa KTAD kita harus sudah sampai di PAR. Karena untuk maju ke pemerintah daerah, kabupaten, kota, ya, kalau mereka sudah siap MOU, berarti kita sudah harus tunjukkan keanggotaan kita bisa mengawal sampai di desa, ya. Karena masing-masing desa pasti ada sekolahnya, ya, entah itu PAUD, SD, SMP atau SMA. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang, di dalam fitur KTAD ada PPOB, ada OMON. PPOB ini ya transaksi listrik, pulsa, apa dan sebagainya. OMON adalah untuk fitur chat kita, Ngegas adalah untuk diskusi kita sama dengan Facebook. Kumpul BRNR ini adalah event seperti ini, contohnya kalau kita kumpul begini, ya, ada yang live, maka semua anggota kita di seluruh Indonesia ini bisa tap-tap, bisa kasih ini nyawer buah, ya, bisa kasih nyawer buah. Kalau mereka lihat nih, ya, nyawer buah itu apa? Nyawer buah itu ada pepaya, mangga, pisang, dan jambu plus durian. Pepaya 50, mangga 500, jambu 5.000, pisang 5.000, jambu 50.000, durian 500.000. Jadi kalau kita live begini semuanya di seluruh Indonesia, ya kan, anggota kita ada yang nge-like, ya kan, nge-like itu mereka nyawer buah, entah pepaya, mangga, pisang atau jambu maupun durian, itu sudah meringankan beban daripada panitia. Karena pada saat menyelenggarakan acara seperti ini berarti ada partisipasi dari anggota BRNR dari seluruh Indonesia, ya. Oke,
Next. Nah ini PPOB. Next. Next saja. Ini omong tadi ngegas. Ya ini udah paham semua ya. Kumpul BRNR ya. Terus next. Pansos. Next. Ini nyawer buahnya ya. Nyawer buahnya pepaya 50, mangga 500, pisang 5.000, jambu 50.000, duren 500.000. Ini mungkin ibu-ibu banyak yang kalau pemain TikTok nih di sini nih sering nyawer-nyawer ya. Nanti gak usah pakai TikTok, pakai pansos saja. Supaya apa? Anggota kita di seluruh Indonesia ini yang nyawer, ya. Seperti itu. Oke, next. Next. Referral gotong royong. Referral gotong royong adalah suatu sistem referral yang dibuat agar struktur BRNR saling mendapatkan cuan atau bagi hasil dengan mereferensikan kode referral di mana memberi manfaat kepada anggota BRNR ataupun masyarakat umum, dan begitu pula sebaliknya anggota BRNR dan masyarakat umum memberi manfaat kepada struktur BRNR yang akan mengawal setiap program-program baik dari pemerintah maupun swasta. KTAD BRNR dengan sistem referral gotong royong yang memungkinkan anggota memberi kode referral untuk mendapatkan bagi hasil hingga 2 level. Dengan setiap anggota baru bergabung melalui referral, pengguna dapat membangun jaringan pasif income. Jadi ceritanya ini walaupun kita nggak ngapa-ngapain tetap dapat pasif income, uang masuk ya, dengan sistem digitalisasi ini ya. Seperti itu, paham ya? Sini ya. Jadi tenang bapak-bapak, ibu-ibu yang gaptek, yang penting kita jadi pengurus KSW, tetap ada income yang akan masuk di UDI, uang digital Indonesia milik kita, ya. Seperti itu. Ini digitalisasi, tidak ada yang tidak mungkin. Oke? Next. Nah, ini sampai di sini penjelasan KTAD. Saya akan memperlihatkan ya video bagi hasil, ya. Nah, video bagi hasilnya seperti apa? Tolong diperhatikan baik-baik ya. Kalau bisa maju ke depan ya, nanti video bagi hasil ini bisa nyambung nggak ke ini speaker? Nah, ini nih. Ini video bagi hasil. Nggak ada suaranya ya? Karena suaranya kurang kedengeran, makanya dibantu aja. Mbak, kalau saya bilang stop, stop ya. Gitu aja ya. Wah, hilang malah gambarnya nih.
nggak ada teknisinya nih ya, kafe ini Pak. Hah? Panggil biar bisa terhubung sama ini Pak, biar sama ini speaker, biar kedengeran kan enak. Itu kalau itu kurang maksimal suaranya jadinya. Pak, di sini disterilkan dulu ya Pak ya, jangan lewat sini. Kasihan orang mau lihat, nggak bisa jadinya. Disterilkan dulu ya, jangan lewat ya. Ya udah, ulangi dulu. Teknisinya nggak ada ya? Maksudnya kalau ada bisa nyambung ke speaker gitu kan, biar agak kedengeran gitu. Ya udah, kita apa adanya aja, ya. Ulangi dulu dari awal. Oke, ini sistem bagi hasilnya ya. Sistem bagi hasil, ya. Apakah ada bonus rekrutmen? Tidak. Ya, saya jelaskan dulu. Perseleng aja. Standby aja tangannya. Pencet stop. Ya, stop. Ya. KTAD BRNR bukan MLM. Apa perbedaan signifikan antara MLM dengan KTAD BRNR? Ya. Satu, kalau ada pertanyaan, ya, apa perbedaan signifikan antara KTAD BRNR dengan MLM? Satu, KTAD BRNR harus punya kode referral pada saat mendownload. Oke? Yang kedua, KTAD BRNR adalah sistem bagi hasil, ya, bukan reward. Kalau MLM itu adalah reward, ya. KTAD BRNR adalah milik kita, milik BRNR, karena di dalamnya ada pembagian, yaitu berapa? 60-40. 60% untuk BRNR, 40 untuk stakeholder. Oke? Jadi kalau ada yang tanya ini kayak MLM, bukan. Satu, kita nggak punya produk juga. Kita nggak punya produk yang mau dijual, yang dipasarkan, ya. Dua, kita nggak punya, kita pakai sistem kode referral khusus untuk anggota, ya. Yang ketiga, sistem kita bukan reward Pak, sistem kita bagi hasil, karena kita juga pemilik. Pemilik berapa pemilik kita? 60%. Oke, next. Nah, ini pendaftarannya lewat rekomendasi. Nah, pembagian hasilnya bagaimana? Nah, ini ada 40% yang diberikan untuk rekomendasi, ya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Terus dulu, next. Oh. Nah, ini level 1. Stop. Ya, lanjut dikit terus stop. Oke. Stop. Ya, bagi bapak-bapak yang memberikan kode referral, contoh, bapak memberikan kode referral ke saya, ya kan? Maka kalau bapak yang membagikan kode referral, kalau saya bertransaksi, ya,
hasil pembagian hasil transaksi itu yang saya lakukan, ya, Bapak mendapatkan 22% sebagai pemberi kode referral level 1, ya. Tetapi kalau saya membagikan kode referral Bapak yang berikan ke saya membagikan lagi kode referral ke orang saya di belakang saya, berarti Bapak dapat level 2, ya, sebesar 18%. Paham sampai sini ya? Oke, berarti ini sudah 22 tambah 18, 40%. Bapak sendiri yang membagikan kode referral dapat atau tidak? Belum dapat, ya. Tetapi pada saat Bapak membagikan kode referral Bapak, pada saat orang dibawa transaksi, di situ Bapak mendapat kode bagi hasil level 1 dan level 2. Paham ya? Sampai sini ya? Oke. Ada pertanyaan kemarin, Pak, rugi dong saya membagikan kode referral ke orang lain tapi saya nggak dapat apa-apa. Saya jawab, kalau begitu Bapak bagikan kode referral Bapak ke anak Bapak, ke istri Bapak, ke suami Ibu, ke anak Ibu, supaya duit bagi hasilnya nggak lari kemana-mana, ya kan? Setelah itu baru lempar keluar, ya, paham ya? Jadi tetap kita dapat, tapi mungkin anak kita ataukah orang tua kita ataukah saudara kita, oke? Ini ada 40%. Lanjutkan. Nah, stop. Nah, 20% lagi yang hasil transaksi saya itu dibagikan kepada struktur pengurus ataukah KSB. KSB di mana Bapak menjabat di situ sebagai ketua, sekretaris, bendahara ataukah bidang-bidang. Paham ya? Ya. Jadi tadi 40 plus 20% lari ke pengurus struktur. Makanya saya bilang tadi, tidur saja sebagai pengurus Bapak dapat, ya, dapat koin. Koin itu untuk sementara 1:1. 1 koin 1 rupiah, ya, untuk sementara, ya, 1:1, ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu diam saja sebagai struktur, ya. Yang penting bagi kode referral sebanyak-banyaknya. Mau nyebrang ke seluruh Indonesia silahkan, ya. Yang penting ada beret-beret, mau ke Papua, mau ke Aceh, mau ke Kalimantan, mau ke Sulawesi, silahkan. Kalau ada saudara atau teman, silahkan dibagikan, ya, tidak ada masalah, ya. Oke, struktur kita yang ada di KSB sampai ke bidang-bidang itu kurang lebih 4-5 juta anggota, ya, 4-5 juta. Di luar ini masih ada 200 juta lebih, hampir 300 juta penduduk Indonesia yang kita bisa bagikan kode referral. Supaya apa? Ya, minimal kalau kita sudah tidak mendapatkan bagi hasil level 1 ataupun level 2, ya, maka bagi hasil struktur yang kita dapatkan, ya, sebagai KSB ataupun bidang-bidangnya, ya. Oke. Jadi ini bagi hasil struktur, ya, mulai dari tingkat DPP sampai dengan PAR, ya, semuanya dapat. Tetapi untuk bagi hasil struktur itu masuk ke yang namanya dompet saldo. Dompet saldo. Kenapa mesti dompet saldo? Jadi ada pertanyaan kemarin begini, Pak, ketua saya nggak amanah, Pak, bendahara saya nggak amanah, Pak, sekretaris saya nggak amanah, Pak, karena ada satu lagi yang akan memutuskan, yaitu yang mewakili anggota, ya, tokoh yang mewakili anggota. Ketua saya nggak amanah, sekretaris saya nggak amanah, bendahara saya nggak amanah, maka struktur bagi hasil untuk struktur ini, ya, tergantung kesepakatan berempat ini siapa yang akan mengelola, ya. Kalau yang ditunjuk adalah bendahara, maka bendahara yang akan diberikan password untuk mencairkan uang tersebut, bendahara, ya. Tapi itu persetujuan dari KSP plus anggota. Itulah yang akan dibagikan kode passwordnya, karena ada uang yang ditampung di dalamnya, ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Ada
ada password yang akan ditunjuk oleh KSB sendiri mewakili atau ke anggota mewakili mereka untuk mencairkan uang tersebut. Berapa rupiah supaya uang tersebut bisa dicairkan? Itu adalah kelipatan 1 juta, ya. Jadi kalau uangnya belum sampai 1 juta, masih 990.000, belum bisa dicairkan. Tetapi kalau sudah 1.100.000, 1.200.000, bisa dicairkan 1 jutanya, 200-nya masih disimpan dulu untuk dikumpulkan lagi menjadi 1 juta. Oke? Ya, Pak, Ibu, ini transaksi belum terjadi, transaksi e-commerce belum terjadi. Kalau transaksi e-commerce sudah terjadi, ya, yang saya bilang tadi, pendapatan China itu sekian 2,6 triliun dolar per tahun, Indonesia masih 450 triliun rupiah per tahun, tapi dikantongin oleh Cina sama Singapura. Nah, kalau kita kelola itu dengan 450 triliun per tahun, berarti BRNR dapat kebagian 20%, 60%, ya, 60%. Ya, nggak usah banyak-banyak Pak, nggak usah 60% kita kelola. 10% dari 450 triliun aja, ya, sudah 45 triliun Pak. Ya, jadi begini Pak, kapan bisa dibagi? Iya, dibagi juga bisa tiap hari. Yang penting saldonya di atas 1 juta. Ya, begitu satu pendapatan masing-masing struktur sudah 10 juta per hari, 20 juta per hari, silakan merundingkan kepada KSP-nya, terus mewakili anggotanya supaya dicairkan uang tersebut, tidak ada masalah. Ya, DPP tinggal mencairkan uang tersebut sesuai dengan password, ya, yang mereka miliki, ya, seperti itu, kan? Nah, seperti ini, sampai sini paham ya? Jadi dia punya dompet saldo, ya. Nah, uang digital sendiri itu bisa dibelanjakan kemana? Bisa dibelanjakan di mana-mana, termasuk di Indomaret, Alfamart yang mempunyai QRIS, ya. Ya, sudah, kalau sudah ada QRIS-nya, merchant itu sudah mempunyai QRIS, maka kita bisa belanjakan saldo digital kita ke merchant-merchant sudah mempunyai QRIS, ya, KRIS, ya. Seperti itu, Indomaret, Alfamart maupun apa, ya kan, tinggal tap. Oke? Jadi seperti itu, ya. Oke, ini jelas sampai sini ya. Nanti pertanyaan saya akan buka setelah sesi kedua, ya, setelah sesi MBG, ya. Ini sesi KTAD. Oke? Sampai sini jelas? Oke, next. Nah, ya. Nah, ini transaksi pribadi nggak dapat karena kita pengurus, ya, juga anggota BRNR, ya. Misalnya yang tadi saya contohkan, Bapak nggak dapat apa-apa, tetapi di bawah Bapak, ya kan, kalau begitu Bapak rugi enggak? Bapak kasih anak Bapak kasih istri Bapak kasih keluarga, ya kan, di dalam rumah siapapun, supaya apa? Transaksi kode referral yang Bapak berikan itu ada di dalamnya juga, tetapi dahulukan dulu keluarga, baru lempar ke orang lain, ya, seperti itu, ya. Oke, next. Jadi ini bukan MLM, ya, paham ya? Sudah punya alasan untuk mengatakan bukan MLM, karena memang kita bukan MLM, karena kita tidak punya produk. Yang kita punya KTAD, ya. Oke, untuk KTAD dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tepuk tangan semuanya. Ya. Sesi kedua saya akan bawakan MBG, ya, tapi saya izin mau sholat duhur dulu, ya. Ya. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, sampai ketemu di sesi kedua. Saya sholat dulu, makasih banyak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan, monggo Isoma. Sama dulu. Ya. Bapak Ibu hadirin semua barisan relawan Nusantara Raya, karena ini Isoma, tolong ya, semua yang hadir di sini tolong sholat dulu. Setelah sholat kita makan, tapi prasmanan Bapak Ibu, tapi nanti urut renteng, ada yang
jaga ada yang meladeni panjenengan semua Bapak Ibu, jadi tertib ya, tertib gitu, memberikan contoh tertib gitu. Jadi kita tidak bisa di dalam langsung mau dahan gitu Bapak Ibu. Jadi tadi panitia melaporkan semua sholat dulu, setelah sholat nanti makan. Yang mau nyanyi hiburan monggo, itu udah disiapkan, monggo. Jadi Bapak Ibu tolong ya ikuti aturan panitia, karena ini suatu keputusan dari panitia tadi matur begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk makan antri ada yang ladeni di prasmanan, tidak bebas semrawut, nanti kasihan yang belakangan. Monggo Bapak Ibu, Barisan Relawan Nusantara Raya Jawa Tengah harus memberikan contoh yang baik, semangat dan sukses.